Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadat novena kerahiman ilahi, marilah kita merenungkan bersama Tuhan Yesus pada jam kerahiman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh Yesus, sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman ilahi. Sahabat Devosan yang terkasih, selamat berjumpa kembali di ibadat novena kerahiman ilahi hari yang ke-8. Pada hari ini kita akan mendoakan untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Allah menginginkan kita agar kita menjadi kudus dan sempurna. Maka jika kita belum sepenuhnya kudus pada saat kita meninggal, kita harus disucikan terlebih dahulu di api penyucian sebelum dapat bersatu dengan Tuhan di surga. Pengikaran adanya api penyucian sama dengan pengikaran akan keadilan Tuhan. Padahal keadilan sama seperti kasih dan kesetiaan adalah hakikat Tuhan yang tidak dapat disangkal oleh Tuhan sendiri. Para devosan yang terkasih, mari kita hening sejenak menyatukan hati kita pada ibadat novena kerahiman ilahi hari yang ke-8. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ke-8 novena kerahiman ilahi ini, kita berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Dalam buku catatan harian nomor 1226, Santa Faustina menulis pesan Yesus, "Hari ini antarkanlah kepadaku
jiwa-jiwa yang berada dalam kurungan api penyucian, dan benamkanlah mereka dalam samudra kerahimanku. Biarlah aliran-aliran darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa itu sangat kukasihi. Mereka sedang menebus keadilanku. Engkau mampu memberi kelegaan kepada mereka. Ambillah dari perbendaharaan gereja segala indulgensi dan persembahkanlah itu bagi mereka. Oh, seandainya engkau mengetahui sengsara mereka, tentu tanpa henti-hentinya demi mereka itu akan kau persembahkan amal rohani serta membayar lunas hutang-hutang mereka terhadap keadilanku. Doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan, kami telah Kau anugerahi daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putramu. Kami mohon pada novena hari ke-8 ini, baharuilah dunia ini seturut semangat hidupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa untuk mohon kerahiman ilahi bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri berkata bahwa kerahimanlah yang Kau kehendaki. Maka aku mengantarkan ke dalam kediaman hati-Mu yang Maha Rahim jiwa-jiwa yang di api penyucian, yaitu jiwa-jiwa yang sangat Engkau kasihi, namun masih harus melunasi hutang terhadap keadilan-Mu. Semoga aliran-aliran darah dan air yang telah memancar dari hati-Mu memadamkan nyala-nyala api penyucian, supaya di situ pun kerahiman-Mu dipuji. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu jiwa-jiwa yang menderita dalam api penyucian dan yang sudah tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Demi sengsara, pedih, Yesus Putramu dan kepahitan yang memenuhi jiwanya yang tersuci, aku mohon kepadamu. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada jiwa-jiwa yang sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil. Janganlah Engkau pandang mereka dengan cara lain, kecuali melalui luka-luka putra-Mu yang terkasih. Sebab kami percaya bahwa kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu tidak terhingga. Amin. Marilah kita mendaraskan doa koronka dan merenungkan luka-luka sengsara Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para iman, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan dan memuliakan tetesan darah-Mu, serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara, luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat devosan kerahiman ilahi, pada hari novena yang ke-8 ini, secara khusus kita bersama-sama berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, untuk melaksanakan pesan Yesus dalam catatan harian Santa Faustina. Saudara-saudari yang terkasih, sayang sekali kebiasaan mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian ini hampir terabaikan. Memang, kalau kita doa malam, seturut dengan apa yang menjadi kebiasaan gereja dalam buku-buku doa gereja yang secara liturgis, kita memang selalu mengingat mereka yang telah meninggal, mereka yang telah berpulang. Namun, ketika kita mengikuti misa, kita sebenarnya juga berdoa bagi seluruh gereja, karena gereja Katolik itu terdiri dari 3 bagian yang tak terpisahkan. Yang pertama, gereja peziarah, kita yang di dunia, yang setiap hari berjuang demi keselamatan kita. Kedua, gereja yang menderita, yakni yang di jiwa-jiwa di api penyucian, dan gereja jaya, para malaikat dan para kudus di surga. Ketiga gereja tersebut membentuk tubuh mistik Kristus dan saling bekerja sama dalam mempertahankan fondasi gereja. Jika kita, gereja peziarah, lalai berdoa bagi jiwa-jiwa para saudara kita di api penyucian atau gereja yang menderita, berarti kita ikut melemahkan fondasi gereja. Kita mendoakan mereka yang di api penyucian, artinya mendoakan jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan, yang sudah pasti masuk surga, hanya sedang menunggu selesainya saat pemurnian. Masa pemurnian ini sungguh terbantu dengan doa-doa kita, seperti halnya pada saat kita kesusahan sewaktu di dunia. Kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita. Sedangkan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat sehingga masuk ke neraka, memang kita tidak dapat mendoakan apapun untuk menyelamatkan mereka. Atau orang-orang yang langsung masuk surga, ya mereka tidak perlu doa-doa kita, sebab mereka sudah sampai surga. Namun masalahnya kita tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang yang kita doakan. Pada mereka memang selalu ada 3 kemungkinan tadi, sehingga kita memohonkan dengan kerendahan hati dan ketulusan hati adalah belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan bagi jiwa-jiwa tersebut, agar Tuhan memberikan pengampunan,
agar mereka segera bergabung dengan para kudus Allah di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, dikatakan dalam pengantar tadi, kita bisa menggunakan perbendaharaan gereja, yakni indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa dosa sementara, baik seluruhnya atau sebagian, untuk dosa-dosa yang sudah diampuni dalam sakramen tobat atau pengakuan dosa. Dengan kata lain, indulgensi dapat menghapuskan seluruhnya atau sebagian dari siksa dosa yang masih harus kita tanggung setelah kematian dalam proses pemurnian yang dikenal sebagai api penyucian. Karena ditujukan untuk penghapusan atau pengurangan siksa dosa di api penyucian inilah, maka indulgensi juga dapat diperoleh selain untuk jiwa kita sendiri, juga untuk jiwa-jiwa orang lain yang meninggal yang kita doakan. Karena bukan hanya kita sendiri saja yang memerlukan penghapusan ini, namun juga terutama jiwa-jiwa lain yang telah mendahului kita, yang sedang menjalani proses pemurnian setelah kematian sebelum mereka dapat bersatu dengan Tuhan di surga. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana untuk mendapatkan indulgensi secara penuh? Secara umum, seseorang harus melakukan 1. Pengakuan dosa dalam sakramen tobat. 2. Berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus. 3. Berdoa untuk intensi paus. 4. Melakukan apa yang ditentukan dalam ketentuan indulgensi dan melakukannya dengan hati yang menyesal. 5. Bebas dari keterikatan akan dosa, bukan hanya dosa berat, namun juga dosa ringan. Kondisi terakhir inilah yang memang paling sulit untuk dilakukan. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka seseorang akan mendapatkan indulgensi sebagian. Beberapa hal tersebut ini adalah cara untuk mendapatkan indulgensi sebagian. 1. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Doa meditasi yang dilakukan dengan teratur dan sungguh-sungguh. 3. Doa rosario yang dilakukan di gereja atau kapel, atau dilakukan dalam keluarga, komunitas religius, atau komunitas yang lainnya. 4. Membaca Alkitab dengan penuh devosi dan hormat, karena Alkitab adalah sabda Tuhan dan sebagai bacaan rohani. Kalau membaca Alkitab dilakukan secara teratur minimal setengah jam, maka seseorang akan mendapatkan indulgensi penuh jika kondisi yang lain juga dipenuhi. Yang kelima atau terakhir, membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kita boleh mencintai dengan tulus, karena tidak ada yang dapat memisahkan cinta kasih kita, baik itu kematian. Maka semoga kita mampu mencintai dengan murah hati bagi jiwa-jiwa di api penyucian dengan mengambil perbendaharaan gereja, yakni indulgensi yang kita persembahkan demi jiwa-jiwa di api penyucian, persembahan amal rohani, serta membayar lunas hutang-hutang mereka terhadap keadilan Tuhan Allah. Amin. Doa mohon rahmat untuk berbelas kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Setiap kali paru-paruku bernafas,
Setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak pernah menilai seseorang pun menurut tampang lahiriahnya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar lidahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku dan tidak pernah menolak berbagai kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tidak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa. Bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkan dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi diri-Mu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Doa untuk para imam. Marilah kita berdoa. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu,
dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh, kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. Oh Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amin. Doa permohonan. Yesus yang Maha Rahim, kami membawa ke kediaman hati-Mu yang Maha Rahim jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa yang sangat Engkau kasihi, tetapi sekaligus harus melunasi hukuman yang dijatuhkan oleh keadilan-Mu. Semoga aliran darah dan air yang memancar dari hati-Mu memadamkan nyala api yang memurnikan itu. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Rengkuhlah mereka dalam hati-Mu yang Maha Rahim. Berkat sengsara-Mu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa-Mu yang Maha Kudus, kami memohon kepadamu, sudilah menyatakan kerahiman-Mu kepada jiwa-jiwa yang sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil ini. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, dan Romo Paroki kami. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang mengikuti novena ini, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaraan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Pilihlah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit, kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini, hidup kita dilayani oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, aku amati dua sinar-Mu. Kau memberkati aku yang berdosa, mengundang aku masuk hati-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku.